Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pengurus Masjid Jami' yang saya muliakan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan rahmatnya di setiap aktivitas kita, dunia dan akhirat kita insyaallah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nikmat kita kepada kita, Allah yang memberikan rahmat kepada kita, dan Allah yang memberkahi setiap perkara-perkara kita. Salawat dan salam untuk qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tazkirah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang husnul khatimah. Sekarang kita membahas lawannya, su'ul khatimah. Su'ul artinya buruk, khatimah penutup yang buruk. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka yang pertama adalah Allah akan berikan pemahaman dia di dalam agamanya. Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman di dalam agamanya. Maka hadirnya dia di majelis ilmu selalu diberikan istiqamah, tidak menjadikan dia bosan untuk hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadirnya di majelis ilmu inilah seseorang akan diberikan pemahaman dalam agamanya. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, juga Allah akan mudahkan dirinya untuk membaca karya-karya ulama, sehingga dengan bacaan itu menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sesuatu yang kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesibukan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesibukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kemudian seseorang itu terhindar dengan sesuatu yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal di waktu yang lama dengan amal penghuni surga. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli nar. Kemudian Allah tiba-tiba mengakhirinya dengan perbuatan penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu zamanan tawila bi'amali ahli nar. Dan sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang, amalan penghuni neraka. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli jannah. Kemudian tiba-tiba Allah mengakhirinya ketika dia meninggal, dia melakukan amalan penghuni surga dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita bahwa seseorang tidak akan pernah tahu bagaimana keadaan akhir hidupnya. Kita semua ini tidak tahu bagaimana kondisi nanti kita di akhirnya. Berdasarkan hadis ini, ada orang yang Masya Allah ketika dia remaja, dewasa, sampai waktu yang Allah berikan kepada dia, umur yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir ketika dia meninggal, maka dia melakukan amalan penghuni neraka, maka hilang semua kebaikan-kebaikan itu dan dia termasuk penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Namun ada juga orang yang dia tiap
waktunya, tiap detiknya, tiap harinya dia bahkan melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga dan kemudian menjadikan amalan itu sebagai penghuni surga. Maka kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita ya, di akhir kehidupan nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu ditentukan bagaimana akhirnya, penutupnya. Maka sering kita dengar hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niat. Namun Al-Imam Bukhari rahimallahu taala beliau meriwayatkan satu hadis sahih, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya amal seseorang itu dilihat bagaimana akhirnya, penghujungnya, penutupnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah di akhir umurku suatu yang baik, ya Allah jadikanlah umurku yang terbaik, ya, yaitu di hari terakhir ketika menghadapi sakaratul maut. Dan beliau juga membacakan doa wa khaira amalin khatimah, dan jadikanlah penutup amalku sebagai khatimah, sebagai puncaknya, sebagai penutupnya, diberikan amalan yang terbaik. Wa khaira ayyamin yauma alqaka fi, dan hari yang terbaik ketika berjumpa dengan engkau, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, meminta 3 perkara. Yang pertama, beliau minta diberikan umur yang terbaik, yaitu umur yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari yang terbaik, hari ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa kisah-kisah yang menjadikan pelajaran kepada kita tentang begitu pentingnya seseorang itu mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah. Bahkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu doa kecuali Rasulullah mengulang-ulang doa ini, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah diriku dalam ketaatan kepada engkau. Inilah doa yang terus diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka kisah-kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, yang pertama adalah bagaimana iblis dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat ini 80,000 sanah, 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah 80.000 tahun yang dia lakukan menjadikan dia menjadi husnul khatimah? Tidak, tetapi dia menjadi hamba Allah yang su'ul khatimah. Padahal ibadahnya begitu lama, 80.000 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah Bal'am bin Bawra yang kemudian Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepadanya, tetapi kemudian dilepaskan itu semua karena dia lebih cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya. Juga kisah Barsisa yang sudah dikenal bahwa dia ahli ibadah, tetapi di ujung hidupnya, di akhir hidupnya dia menyembah setan, sampai Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur.
yaitu bujukan-bujukan orang-orang munafik, seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka Barsiso pun menjadi orang yang kafir, meninggal dalam keadaan kafir padahal beliau adalah ahli ibadah. Diceritakan juga di Mesir ada seorang laki-laki yang Masya Allah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Beliau punya kebiasaan mengumandangkan azan dan salat berjamaah. Suatu hari ketika dia naik di atas atau ketika dia berada di menara, melihat seorang wanita kafir zimmi atau yang beragama Nasrani. Maka lelaki ini, hadirin yang dimuliakan Allah, beliau tidak jadi mengundangkan azan, mengurungkan azannya, dan dia menjumpai wanita tersebut. Kemudian terjadi dialog di antara keduanya bahwa laki-laki ini menginginkan gadis tersebut, namun dia menolaknya karena berbeda agama. Engkau muslim, adapun wanita ini katanya dia adalah beragama Nasrani. Lalu laki-laki ini menegaskan bahwa ya sudah, kalau seperti itu saya akan beragama Nasrani. Maka laki-laki ini pun ikut dia agama Nasrani demi untuk menikahi wanita ya, yang beragama Nasrani tadi. Maka terjadilah ya, suatu hal yang disebut dengan ya, murtad ya. Laki-laki ini ya, berada atau tinggal di keluarga si gadis ya. Namun apa yang terjadi ketika dia membenarkan atau dia naik ke loteng, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Maka dia meninggal dalam keadaan murtad ya, dan belum sempat mengawini wanita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kisah-kisah seperti ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita, betapa menjaga iman, menjaga hidayah ini berat, dengan kisah-kisah yang disebutkan Al-Imam Qurtubi. Dan ada lagi kisah seseorang ya, lelaki juga, dia sangat mencintai seorang wanita, disebutkan cintanya sampai menjadikan dia sakit ya, sakit parah, bahkan cintanya sampai mengabaikan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu hari dikabarkan bahwa wanita itu akan menjenguknya ya, karena wanitanya tidak menyukainya. Maka apa yang terjadi hadirin, wanita ini tidak jadi menjenguk, semakin menjadi sakitnya. Bahkan ada seorang laki-laki soleh menasihatinya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Dia meninggal dalam keadaan cintanya kepada wanita tersebut mengabaikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah yang disebutkan Al-Imam Qurtubi, juga beliau menyebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dari Utsman radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki ahli ibadah di kalangan umat sebelum kamu. Tetapi laki-laki ini ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minuman khamr ya. Awalnya laki-laki ini diajak untuk menjumpai seorang wanita, mohon maaf wanitanya adalah pelacur, karena wanita ini begitu menginginkan laki-laki ibadah, laki-laki yang rajin ibadah tersebut, ahli ibadah tersebut. Maka dikisahkan dalam cerita ini ketika pembantunya menyampaikan pesan kepada laki-laki untuk mengundangnya, maka dia penuhi undangan wanita tersebut. Setiap masuk rumah, kamarnya dikunci. Kita tahu kisah Yusuf itu ada beberapa pintu yang kemudian Zulaikha pun mengunci tiap-tiap pintu sampai dapatkan ruangan yang rahasia. Begitulah wanita ini pun punya beberapa pintu. Setiap laki-laki ibadah ini masuk, maka dia kunci pintunya. Setiap masuk pintu lagi, dan didapati seorang wanita yang Masya Allah dia tertarik dengan kecantikannya, maka diajaklah untuk berzina. Tetapi laki-laki yang ahli ibadah ini tidak mau ya. Dia menolak untuk berzina karena berzina menurutnya adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wanita ini menawarkan khamr, minuman keras ya. Nah di sini laki-laki
lebih memilih khamr daripada berzina. Akhirnya dia pun minum. Maka setelah minum dia minta tambahkan, maka ditambahkan minuman khamr tersebut sehingga dia minta tambah lagi, dan apa yang terjadi? Dia membunuh anak laki-laki, bahkan membunuh anak yang diperintahkan wanita tersebut, dan dia berhubungan zina dengan wanita tersebut. Khamr, kata ulama, ummul khaba'is, pokok dari segala sesuatu yang membahayakan. Maka ijtanibul khamr, jauhilah khamr, karena sesungguhnya awal dari kerusakan, dari dosa dimulai dari khamr. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada sebab-sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Namun apa yang menyebabkan seseorang itu dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Di antaranya adalah dia maghrur, yaitu terlena dengan apa yang dilakukannya, ibadah yang dia lakukan, merasa bangga, capaian-capaian, prestasi-prestasi yang dia dapatkan, merasa itu membanggakan dirinya sehingga dia terkena penyakit maghrur. Betul, iblis ketika dia menggoda manusia sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan, tetapi ada ujian berikutnya, yaitu menjadikan seseorang itu maghrur, terlena dengan ibadah yang dia lakukan, merasa bangga, merasa lebih baik dari yang lain. Maka hati-hati, sesungguhnya senjata ini adalah senjata yang dimiliki oleh iblis untuk menggoda manusia agar dia terkena penyakit maghrur, terlalaikan, terlena, merasa bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada hadis riwayat Muslim menjelaskan seseorang melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa yang dia lakukan, kemudian dia melakukan dosa lagi disebabkan karena dorongan nafsu yang kuat, padahal dia sudah bertobat. Kemudian dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafur, Maha menerima ampunan, atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setiap hambanya. Lalu si hamba ini melakukan dosa lagi, kemudian bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesengajaan untuk memainkan tobat. Kemudian karena dorongan nafsu lagi, dia melakukan dosa lagi, kemudian bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diampuni tidak? Kalau dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka Allah akan ampuni dia. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis riwayat Muslim ini, seandainya ada seorang hamba melakukan 100 dosa, kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala 101, ditutup satunya itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ampuni dosanya. Maka dia akan diampuni dosanya. Walaupun dia melakukan dosa kemudian bertobat, melakukan dosa lagi bertobat, berkali-kali dia lakukan, tetaplah ketika dia sungguh-sungguh dan di akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Nawawi mengatakan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga tidak terlalu longgar untuk membenarkan orang-orang yang memainkan tobatnya. Ini adalah ketika dia sungguh-sungguh bertobat, tetapi karena ada dorongan nafsu, ada keinginan yang tidak bisa dia tahan sehingga melakukan suatu perkara dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah taubat, ada banyak kisah bagaimana tobatnya Umar bin Khattab. Beliau sekali tobat, maka tobatnya sampai di akhir hidupnya. Inilah tobat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Juga ada tobatnya Abu Misjan al-Thaqafi. Beliau punya kebiasaan minum khamr. Setelah minum dia bertobat, dijilid, dicambuk, kemudian minum lagi, bertobat, dicambuk lagi. Terus dia tidak menjadikan dia jerah dengan kebiasaan buruknya minum khamr. Apa yang terjadi hadirin? Tetapi ketika dia
ada panggilan jihad, ya, kemudian dia tetap dalam minum khamr, maka dia tertinggal dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya khamr yang dia simpan dia tumpahkan, dan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taubat selama-lamanya. Itulah taubat paripurna. Ada seseorang yang bertaubat sebagaimana taubatnya Umar bin Al-Khattab, ada juga seseorang yang bertaubat sebagaimana taubatnya Abu Misjan Ats-Tsaqafi. Dia minum khamr kemudian bertaubat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kemudian dicambuk. Lagi-lagi dia minum khamr. Kenapa? Karena ada nafsu, dorongan yang dia tidak bisa untuk mengendalikannya. Tetapi kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, taubat yang paripurna, sehingga setelah itu dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang lain banyak disebutkan, sebagaimana ada seorang mujahid di zaman Rasulullah SAW, ahli perang, ya. Dia punya keahlian menunggang kuda, dan di atas kudanya dia bisa membunuh puluhan kaum musyrikin. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat itu penghuni surga, atau bisa jadi dia adalah penghuni surga. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak wahai sahabatku, dia bukan penghuni surga. Maka sahabat terheran, bagaimana dia jihad, perang, ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah mengatakan dia bukan penghuni surga. Ternyata di akhir hidupnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia berperang dan kemudian dia tertusuk. Di tengah sakitnya dia tidak bisa menahan rasa sakitnya, sehingga dia tusukkan pedangnya, dia bunuh diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kebenaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sahabat dia termasuk penghuni surga, tetapi Rasulullah mengatakan la, tidak, bahkan dia penghuni neraka. Ternyata ini dibuktikan oleh sahabat benar adanya, bahwa ketika sahabat tersebut meninggal, dia bunuh diri disebabkan karena dia tidak bisa menahan rasa sakit yang dia derita, rasa sakit yang dia dialami ketika berperang. Dia terkena tombak sehingga rasa sakitnya itu menyebabkan dia bunuh diri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita begitu hati-hati begitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadikan diri kita maghrur, merasa lebih baik dari yang lain, sehingga ini menjadikan sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan masih banyak asbab yang lain. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.